Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadzabal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa habibul karim. Wa nahnu syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Id rahimakumullah. Pada hari ini mari kita sejenak mengosongkan hati dan pikiran kita dari kesibukan duniawi, kemudian mengisinya dengan membesarkan nama Allah dan mengesahkannya serta memujinya sembari mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus di pesabah bumi ini dengan membawa cahaya yang terang dan cahaya iman, cahaya Islam dan cahaya Al-Quran, sehingga kita semua dapat keluar dari kesalahan dan kebodohan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali ke fitrah, kita kembali suci setelah sebulan lamanya kita berjuang di bulan suci Ramadan. Hari ini kita syukuran, kita rayakan hari kemenangan kita. Semoga apa yang kita targetkan tercapai, yaitu mencapai derajat muttaqin. Hadirin sidang jamaah Id rahimakumullah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita dengan membawa segala amal ibadah yang senantiasa kita lakukan di dalamnya, maka kita akan ditunggu dan dihadapkan kehadirat Allahu Rabbi. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian semuanya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebab bulan Ramadan akan merasa rindu kepada orang-orang yang menjadikan bulan suci Ramadan itu sebagai bulan ibadah, dan senantiasa senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan keimanan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh bulan suci Ramadan. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pernah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, wahai Muhammad, barang siapa yang mendatangi bulan suci Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya, semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Begitulah cara malaikat memberikan peringatan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai hari lebaran, hari kemenangan, hari yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan pada di setiap manusia. Maka mari kita jadikan hari ini sebagai hari keberuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidaklah tercabur rahmat Allah itu kecuali bagi orang-orang yang celaka. Yang dimaksud orang yang celaka di sini ialah orang-orang yang menjadikan sifat dan sikap dalam kehidupan sifat itu takabur, panjang angan-angan, dengki, dan selalu berbuat sesuatu yang mendatangkan dosa dan menjerumuskan diri ke lembah nista, yang menyebabkan bulan suci Ramadan benci kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari keberuntungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu mari kita mengamalkan sikap dan sifat kasih sayang, karena pada hari ini telah datang para malaikat menyabar di muka bumi ini, berdiri di tengah jalan, menyaksikan orang-orang yang beriman lewat keberuntungan yang ia raih dari ibadah-ibadah yang telah mereka amalkan di bulan suci Ramadan. Mari kita perbaiki diri kita dengan senantiasa berbuat dan amal yang soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan atau memberikan referensi kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang buat kebajikan sebesar sirri sarra, maka akan diperlihatkan nantinya. Kullu nafsin ma kasabat rahin. Tiap-tiap sesuatu itu tergantung dari amalan-amalan yang dia berbuat. Wa inna laysal insana illa ma syaa. Sesungguhnya tidak ada yang didapati seorang kecuali dari hasil usahanya. Wa inna sawfa yara. Karena sesungguhnya hasil usaha itu ia akan diperlihatkan kepadanya, yang kemudian dibalas dengan balasan yang sempurna. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa menjaga diri kita, sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka berkatalah manusia, harta apa yang ditinggalkan? Dan malaikat pun berseru, amalan-amalan apa yang mendahulunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kalian dipermainkan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kalian dipermainkan oleh syaitan yang suka bermain-main. Inna syaitan lakum aduwwum fattaizu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kita, jadikanlah ia sebagai musuh, dan sesungguhnya syaitan itu mencari teman sebagai penghuni neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai sekalian orang yang beriman, ciptakanlah sifat dan sikap kasih sayang untuk sesama manusia agar kita mendapatkan keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Kemudian salah satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya adalah sesungguhnya puasa sunnah pada bulan Syawal merupakan pelengkap puasa setahun penuh. Artinya, barang siapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan sebulan penuh yang kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka puasa itu
diibaratkan selama 1 tahun. Rawahu Muslim. Kaum muslimin sidang jamaah Id rahimakumullah. Bulan Ramadan betul-betul telah meninggalkan kita. Setelah kita berpuasa di dalamnya, dia pergi tanpa pamit, berangkat tanpa permisi, meninggalkan kita ke kita berkumpul di tempat ini. Derayan air mata berlinang membasahi pipi, mengingatkan kembali Ramadan telah pergi, tak kunjung datang, yang menyebabkan perasaan seluruh umat Islam pada hari ini merindukan keluarga, baik keluarga yang berada di perantauan maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Setelah pulang kita dari menunaikan ibadah Id ini, maka tersebarlah seluruh manusia di muka bumi ini dari 4 penjuru mata angin. Ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke utara, bahkan ada yang ke selatan. Sehingga bagi orang-orang yang ada di perantauan, pulang ke kampung halamannya, menjenguk keluarga, sanak famili, dan bahkan boleh jadi sampai ke kuburan, menziarahi kuburan keluarganya yang sudah meninggalkan duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Maka dari itu pesan kami kepada saudara-saudaraku yang masih ada orang tuanya, satu ketika masih ingin bersua dengan mereka, berbicara dengan mereka, bercanda dengan mereka, namun tak ada waktu lagi, yang disebabkan oleh 2 kemungkinan. Kalau bukan kita yang meninggalkan, maka kita yang ditinggalkan. Oleh karena itu, melihat kenyataan sekarang ini, banyak orang yang tidak menyadari akan dirinya, berjalan tanpa hormat di hadapan kedua orang tuanya, bahkan boleh jadi dengan suara lantang berteriak memerintahkan atau memerintah kedua orang tuanya. Oleh sebab ini kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ada seorang Islam tidak patuh terhadap kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita di sini tidak seperti itu. Betapa sakitnya perasaan orang tua kepada anak yang memiliki sifat seperti ini. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, seandainya engkau bisa dibunuh kemudian dihidupkan kembali, maka engkau akan melihat dan merasakan siksaan api neraka yang menyala-nyala. Begitu sakitnya perasaan orang tua yang memiliki anak yang susah diatur dan susah diperhatikan, susah didengar, dan tidak berpegang kepada perintah kedua orang tua. Beginilah tanda-tanda anak orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai sekalian saudaraku yang masih memiliki orang tua, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan damjis, dan janganlah kamu pula bermentak mereka dengan ucapan kepada mereka perkataan yang mulialah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Maka sesungguh sangatlah menyakitkan bila mana ada orang yang tidak mau meneteskan air mata walaupun hanya setetes saja, akan mengingat dosa-dosa yang telah diperbuatnya kepada kedua orang tuanya. Maka marilah kita berhati-hati menjaga berbuat baik, memelihara kedua orang tua kita, dan menyadari betapa sakitnya perasaan kita bila kita hidup sendiri tanpa belayang kasih sayang kedua orang tua, tanpa bapa dan tanpa ibu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Menurut riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang menunaikan ibadah Id. Perasaan hati anak-anak dalam menyambut bulan Ramadan itu sangatlah senang, riang dan gembira. Akan tetapi ada salah seorang anak di antara mereka
meneteskan air mata, kerinduan dengan memakai pakaian robek-robek tak bersendal. Yang kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya, kemudian bertanya kepada mereka, "Kenapa engkau menangis, anakku? Sementara teman-temanmu sedang asik dan berkusandar gurau dan senang riang." Kemudian anak itu menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis mengenang bapakku telah berpulang ke ilahi Rabbi lewat perjalanan perang, sementara ibuku telah menikah dengan laki lain dengan membawa segala harta milik bapakku tanpa memperhatikanku lagi. Dan sekarang aku tinggal hidup sendiri yang menyebabkan air mataku berlinang ketika aku melihat anak-anak yang lain yang masih memiliki orang tua yang memalingkan mukaku kepada bapakku yang telah pergi tak kunjung kembali." Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan sembari mengusap-usap kepalanya, dia mengatakan, "Apakah kau bersedia sebagai ayahku dan Aisyah sebagai ibumu, Ali jadi pamanmu, dan Hasan dan Husain adalah jadi saudaramu?" Dengan tegar anak itu menjawab, "Kenapa tiga ya Rasulullah? Barang siapa yang mengusap-usap kepala anak yatim karena rahmat dan Allah atau kasih sayangnya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat tiap-tiap rambutnya yang diusap adalah merupakan kebajikan, dan lunturlah dosa-dosa serta diangkat derajatnya bagi orang yang menyapu atau menyapa rambut kepala anak." Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Begitulah sakitnya perasaan anak yatim hidup di dunia ini tanpa ayah dan ibu. Jadi bagi saudara-saudaraku yang sekarang masih punya orang tua, maka hendaklah senantiasa berbuat baik kepadanya. Dan bagi saudara-saudaraku yang sudah tidak ada lagi orang tuanya, cukup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diselamatkan perjalanannya dan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Singkat kata, betapa penderitaan orang tua terkecuali dengan kebaikan anaknya. Sesungguhnya kita tidak mampu menyeimbangkan atau membalas betapa agungnya jasa orang tua terhadap anak-anaknya. Sehingga dikatakan oleh pesan orang bijak yang mengatakan, andai kata perbuatan orang tua untuk kita dalam semalam tak akan mampu kita balas selamanya. Walaupun kita jinjin naik ke tanah suci sekalipun, belum mampu seimbang dengan jasa-jasa orang tua terhadap diri kita. Namun terkadang ada orang yang sakiti hatinya melihat anak-anaknya, ia panggil tak didengar, dan dia dengar dia tidak perhatikan. Oleh itulah adalah tanda-tanda orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di dunia akan binasa, di akhirat akan tersiksa. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat dosa-dosa kita terhadap kedua orang tua kita. Jangan sampai ada yang berkata, saya sudah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, saya telah mengeluarkan zakat, maka otomatis dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum, terkecuali terlebih dahulu kita dimaafkan oleh kedua orang tua kita. Jadi oleh karena itu, sepulangnya kita dari tempat ini menuju ke rumah masing-masing, maka hendaklah kita langsung meminta maaf keduanya untuk mendoakan kita, keselamatan kita, karena ada doa orang tua itu terhadap anaknya pasti dikabulkan. Maka setelah ini kita minta maaf kepadanya, kepada keluarga kita, kedua orang kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, barulah dikatakan bersih suci benar-benar dari namanya dosa. Subhanallah walhamdulillah. Begitulah pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, sebab dialah yang telah memelihara kita mulai dari kecil sampai dewasa dengan penuh kasih sayang. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kesalahan kita baik yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia, sehingga bisa menjadi diri kita suci dari dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Mari kita membiasakan diri kita melakukan ibadah serta senantiasa berbuat kebajikan walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan kita, serta memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita sesama manusia, dikarenakan tidak menutup kemungkinan dalam hidup kita ini sampai ada hari ini, lebaran ini, ada dosa-dosa yang pernah kita perbuat kepada sesama manusia yang patut kita minta maaf kepadanya dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap hati suci kita, mengangkat kedua belahan tangan kita dengan penuh rasa khusyuk dan tawadu, meminta kepadanya dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya kami telah menaikkan segala ibadah di bulan suci Ramadan. Hanya berkah rahman dan ampunan-Mu yang kami inginkan. Semoga kami masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk mencapai bulan suci Ramadan tahun depan, sehingga kami dapat merindukan sebagaimana yang terdahulu." Amin, amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa man jahada bihi wa kafar. Wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعواك يا الحاضر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أشهد أن لا أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.